Pada hari ini saya sudah melanjutkan pembahasan tentang Mahasatipatthana Sutta. Mengamati Dhamma, di sini maksudnya adalah mengamati 5 niwarana atau 5 rintangan batin. Kemudian 5 kanda atau 5 gugus kehidupan, melihat, mendengar, mencium, merasakan, sentuhan dan pikiran. Kemudian secara di dalam, internal dan eksternal, mengamati ayatana. Kemudian mengamati 7 faktor pencerahan, serta mengamati 4 kebenaran mulia. Inilah yang dimaksudkan dengan mengamati Dhamma. Jika Anda bisa mengamati Dhamma ini, berarti Anda telah memahami kaya, wedana, dan cita. Jika Anda betul-betul memahami Dhamma, maka yang lainnya, yaitu 3 landasan perhatian murni yang lainnya, Anda telah memahaminya juga. Mengamati Dhamma harus dengan atapi, usaha yang gigih, sampajanya, dengan kesadaran penuh, dan satima, dengan berperhatian murni. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap Dhamma, kemudian di sini Anda melakukan pengamatan terhadap niwarana. Jika muncul niwarana ini, Anda harus mengamatinya. Apakah kamacanda, nafsu keinginan, biapada, kemarahan atau keinginan jahat, kemudian dinamida, malas dan lamban, udaca, kukuca, gelisah dan cemas, kemudian wicikica, keraguan-raguan. Ketika Anda sedang mempraktekkan meditasi, Anda pasti akan melihat hal itu. Anda tidak bisa menghindari untuk tidak melihat niwarana. Kadang-kadang Anda melihat nafsu keinginan terhadap lawan jenis, kemudian mungkin terhadap makanan ataupun pakaian. Kemudian ada keinginan jahat, kemarahan, bisa terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Lalu ada kemalasan dan kelambanan pada saat tubuh Anda lemah atau terasa berat atau mengantuk. Demikian juga pada saat tubuh Anda sangat lelah. Pada saat pikiran Anda tidak jernih, kemudian di sana banyak pikiran yang mengembara, berpikir, atau Anda menyesali diri sendiri, mengapa Anda tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, dan Anda mungkin memiliki keraguan-raguan. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda pasti melihat niwarana ini. Ketika Anda melihat niwarana, Anda harus melakukan pengamatan terhadapnya. Bagaimanakah cara mengamatinya? Yaitu harus dengan pengerahan usaha yang gigih. Mengapa demikian? Buddha mengatakan bahwa kita harus melakukan pengerahan usaha yang gigih sehingga kita bisa menyingkirkan mereka. Ketika Anda tidak mengerahkan usaha yang gigih, ketika Anda memiliki pengerahan usaha yang gigih, Anda bisa melakukan pengamatan dengan cermat, dengan berhati-hati. Bahkan ketika muncul nafsu keinginan, Anda bisa mengamatinya sampai mereka lenyap. Demikian juga ketika ada keinginan jahat, kemudian kemalasan dan kelambanan, juga pikiran yang mengembara atau berpikir. Anda harus mengamatinya sampai mereka lenyap. Demikian juga terhadap keraguan-raguan. Anda harus mengetahui hal itu. Lalu sekali lagi bagaimana melakukannya? Jika Anda belum memiliki konsentrasi dan perhatian murni yang memadai, kadang-kadang Anda bisa melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut dengan berhati-hati. Lalu ada rintangan batin atau niwarana, Anda melakukan pengamatan terhadapnya. Anda bisa melakukan
pengamatan ini secara bolak-balik. Dari pengamatan terhadap kembang kempis, kemudian mengamati niwarana, dan seterusnya. Ketika konsentrasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda bisa melihat adanya niwarana. Ketika Anda melakukan pengamatan, Anda bisa melihat bahwa ternyata niwarana ini pun selalu berganti. Ketika konsentrasi dan perhatian murni Anda sudah sangat maju, maka pada saat itu Anda bisa melakukan pengamatan terhadap niwarana ini sampai mereka lenyap. Ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, bahkan Anda tidak perlu mengerahkan usaha yang sangat kuat. Mereka akan terlihat muncul dan lenyap. Anda bisa melakukan pengamatan terhadap niwarana ini dengan cermat, dengan berhati-hati, dan dengan pengerahan usaha yang gigih. Ketika ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, Anda tidak merasa bersedih karena Anda bisa melihatnya sampai mereka lenyap. Anda mengerahkan usaha Anda yang gigih, kemudian niwarana itu lenyap berakhir, maka di sana tidak ada loba, dosa, dan moha dalam diri Anda. Tidak ada kilesa dalam diri Anda. Tetapi pada saat Anda tidak bisa melakukan pengamatan dengan baik, maka niwarana ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pikiran Anda akan lebih mengembara dan lebih berpikir. Kemudian timbul kesedihan dan Anda tidak memiliki kepercayaan diri, Anda memiliki keraguan-raguan, sehingga niwarana Anda menjadi lebih banyak dan lebih banyak. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda melihat niwarana itu adalah suatu hal yang biasa. Tidak hanya terjadi pada Anda saja, tetapi pada setiap orang pun mereka bisa melihat niwarana. Jika Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap niwarana itu, maka Anda bisa mengatasinya sehingga tidak muncul loba, dosa, dan moha dalam niwarana, dalam diri Anda terhadap niwarana itu. Anda bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha dengan cara Anda melakukan pengamatan terhadap niwarana. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap 5 kanda atau 5 gugus kehidupan, terhadap tubuh, jasmani, kemudian perasaan, pemahaman, kemudian juga tentang cetana, kehendak, Anda harus melakukan pengamatan itu dengan cermat. Ketika misalnya Anda mengingat terhadap banyak hal, juga kadang-kadang Anda merasakan sesuatu, entah itu membahagiakan atau menyedihkan. Kadang-kadang muncul kusala atau akusala cetana. Lalu di tubuh Anda mengamati gerakan kembang kempis, angkat, dorong, letakkan. Ada panas, dingin, sakit. Ini semuanya adalah pengamatan terhadap 5 kanda atau 5 gugus kehidupan. Ketika Anda melakukan pengamatan itu, Anda haruslah melakukannya dengan pengerahan usaha yang gigih, penuh kesadaran dan berperhatian murni. Karena jika Anda tidak melakukan pengamatan itu dengan cermat, dengan berhati-hati, maka Anda tidak akan bisa melihat batin dan jasmani Anda. Tidak akan bisa melihat nama dan rupa. Anda tidak akan bisa melihat bagaimana mereka muncul, bagaimana mereka pergi. Anda tidak bisa melihat bagaimana perasaan, ingatan atau pemahaman ini. Tetapi ketika Anda melakukan pengamatan ini dengan cermat, dengan berhati-hati, Anda bisa melihat bahwa bisa melihat 5 gugus kehidupan ini dengan sangat jernih, dengan sangat jelas. Bahwa mereka itu muncul satu
diikuti yang lainnya, satu setelah yang lainnya. Pikiran pun demikian, tidak sama, satu kemudian muncul yang berikutnya, satu setelah yang lainnya. Demikian pula dengan ingatan, bahagia ataupun menderita, itu pun berganti satu kemudian muncul yang lainnya. Panas, dingin, ketat, demikian pula yang terjadi di tubuh Anda. Silih berganti, satu disusul dengan yang lainnya. Ketika Anda melakukan pengamatan dengan cermat, maka Anda akan bisa mengetahuinya. Anda akan bisa memahami objek ini. Ketika Anda memahami objeknya, maka Anda akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang. Anda mengetahui bahwa sesungguhnya tubuh ini hanyalah perpaduan dari 5 kanda atau 5 gugus kehidupan. Sesungguhnya tidak ada saya ataupun dia. Semuanya itu muncul atau ada karena kondisi-kondisinya. Lalu mereka semuanya lenyap. Ketika Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, sedang makan, mandi, di setiap saat sesungguhnya Anda melihat 5 gugus kehidupan ini muncul dan lenyap. Ketika Anda bisa melihat mereka muncul dan lenyap, maka pada saat itu Anda memperoleh pengetahuan. Anda mengerti bahwa sesungguhnya, Anda memahami bahwa sesungguhnya yang berpikir itu bukan saya. Ingatan pun itu bukan saya. Perasaan pun itu juga bukan saya. Tetapi karena kondisi-kondisinya mendukung, maka memunculkan perasaan, lalu mereka pun lenyap. Bahagia ataupun menderita juga muncul dan lenyap. Demikian pula dengan ingatan. Ingatan itu muncul kemudian lenyap. Kusala dan akusala cetana juga muncul dan lenyap. Karena itu Buddha menyatakan bahwa kita harus melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih. Kita harus melakukan pengamatan terhadap 5 kanda ini. Pengamatan ini dilakukan dengan pengerahan usaha yang gigih, dengan kesadaran penuh dan berperhatian murni. Meskipun ada perasaan suka, duka, ataupun ingatan. Kemudian ada ingatan, kemudian ada sensasi panas, berat. Kalau Anda melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih, maka tidak akan muncul loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, dan moha ini bisa Anda singkirkan apabila Anda melakukan pengamatan dengan cermat, dengan berhati-hati. Yogi ketika melakukan pengamatan terhadap niwarana ini haruslah dilakukan dengan cermat dan berhati-hati, dengan pengerahan usaha yang gigih, dengan kesadaran penuh, dan dengan berperhatian murni. 5 kanda ini, tubuh, perasaan, ingatan, kusala dan akusala cetana, semuanya ini harus dilakukan pengamatan dengan cermat. Sehingga pengetahuan Anda akan menjadi berkembang dan kilesa ini menjadi berkurang. Inilah bagaimana melakukan pengamatan terhadap 5 kanda. Yang selanjutnya adalah mengamati ayatana. Melihat, mendengar, mencium, mengecap, menyentuh, dan mengetahui. Karena Anda memiliki mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, maka di setiap saat Anda melihat, di setiap hari Anda melihat banyak hal, mendengar. Demikian juga dengan mendengar musik, mendengar suara, mencium, mencicipi, sentuhan, ataupun mengerti. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, maka Anda bisa saja melihat orang dari masa lalu Anda yang sangat lampau. Demikian juga dengan suara, mendengar suara-suara dari masa yang lalu. Lalu tentang bebauan, sentuhan, dan pengertian.
Ketika Anda melakukan meditasi, lalu Anda melihat gambaran seseorang, mungkin yang menjelang ajal, Anda melihat jenazah, orang yang sedang sakit, kesakitan, kemudian mungkin Anda melihat tubuh yang tanpa kepala atau tanpa mata, kemudian melihat hantu, Anda melihat gunung, sungai. Semua ini Anda lihat karena Anda Anda bisa juga melihat mereka yang ada di Apayat, atau melihat Dewata, melihat Rupang Buddha. Lalu kemudian Anda juga bisa misalnya melihat orang yang sudah meninggal, kemudian Anda melihat seseorang yang masih hidup. Anda semuanya ini Anda lihat di dalam meditasi Anda. Untuk itu tidak perlu Anda mempertanyakan mengapa demikian. Ketika Anda melihat Rupang Buddha, maka Anda perlu mencatat melihat. Demikian pula ketika Anda melihat seorang biku, cukup melakukan pengamatan melihat. Melihat gunung juga catat sebagai melihat. Demikian pula dengan sungai ataupun makanan, cukup dengan melihat. Ketika Anda merasa ketakutan, Anda juga cukup mengamati dengan tahu saja. Ketika Anda menyukai sesuatu, Anda perlu melakukan pemeriksaan terhadap pikiran Anda. Kalau Anda tidak bisa mengamati, memeriksa pada pikiran Anda, maka akan sulit bagi Anda untuk melakukan pengamatan. Anda harus betul-betul mengetahui secara logis. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap suatu objek, maka Anda haruslah melakukan pengamatan secara efektif. Anda harus memiliki pengetahuan yang logis. Ini sangat penting. Yang dimaksudkan dengan logis di sini adalah Anda harus tahu dengan benar dan lengkap. Ketika Anda melihat gambaran-gambaran, ini sesungguhnya karena Anda memiliki kemelekatan terhadapnya, atau Anda memiliki ketakutan terhadapnya, ataupun Anda membenci. Kalau Anda tidak memiliki kemelekatan atau tidak ada kebencian, maka objek itu tidak akan bisa berdiam di mata, telinga, ataupun hidung Anda. Setiap hari Anda melihat banyak hal. Ada kadang-kadang Anda melihat sesuatu yang Anda tidak menaruh perhatian. Maka ini tidak akan muncul pada Anda. Tetapi ketika Anda ada kebencian di sana, maka akan bisa memunculkan wajah orang itu lagi dan lagi. Misalnya untuk seseorang yogi, ketika Anda melihat suatu gambaran, Anda harus melihat ke dalam batin atau pikiran Anda. Apakah Anda menyukainya? Apakah ada kemelekatan di sana? Ataukah ada kebencian di sana? Sehingga menjadikan Anda melihat mereka lagi. Tetapi terhadap sesuatu yang Anda hanya begitu-begitu saja, misalnya terhadap makanan yang Anda tidak betul-betul menyukainya, Anda hanya sekedar memakannya saja, maka kesan ini tidak akan berdiam di pikiran Anda untuk waktu yang lama. Tetapi kalau Anda merasa melekat terhadap cita rasa itu, maka cita rasa itu akan berdiam lama di dalam pikiran Anda. Itulah alasan seorang yogi yang melihat, mendengar, mencium, mengecap ataupun merasakan. Semua itu karena Anda menyukainya atau Anda tidak menyukainya. Atau Anda memiliki ketidaktahuan atau kebodohan terhadapnya. Atau Anda tidak memiliki kesadaran terhadapnya. Jika Anda menyukainya, maka penglihatan ini, pendengaran, penciuman bisa berdiam lama di dalam diri Anda. Tetapi ketika Anda tidak menyukainya, mereka juga bisa berdiam lama di dalam diri Anda. Demikian pula ketika Anda dipenuhi dengan delusi atau khayalan, objek itu akan berdiam lama pada diri Anda. Ketika Anda bisa
ketika Anda melihat atau mendengarnya pada saat Anda bermeditasi, Anda haruslah melakukan pengamatan ini dengan cermat dan dengan penuh rasa hormat. Ketika Anda melihat gambaran itu, ketika Anda melakukan pengamatan dengan hati-hati dan dengan penuh rasa hormat, maka gambaran itu akan menyingkir, akan lenyap. Mereka muncul karena mereka itu ada di dalam batin atau pikiran Anda. Mata, telinga, hidung tidak bisa menyimpan mereka. Anda menyimpan mereka karena ada loba dosa dan moha dalam diri Anda. Oleh karenanya Anda harus melakukan pengamatan dengan cermat, dengan berhati-hati. Ketika Anda melihatnya, Anda janganlah cemas. Sayadaw mengatakan, bagi mereka yang penuh dengan rasa kebencian, bisa saja melakukan pengamatan ketika pada waktu itu muncul dalam bentuk pendengaran. Mereka muncul sesungguhnya ini disebabkan oleh loba dosa dan moha yang kuat. Mereka haruslah diamati sampai mereka berakhir. Ketika muncul, amati sampai lenyap. Ketika muncul, amati sampai lenyap. Sehingga pada akhirnya mereka betul-betul akan tuntas lenyap. Kalau Anda melakukan pengamatan dengan cermat, maka pengamatan Anda akan berhasil. Kilesa akan menjadi takut pada Anda. Kilesa tidak akan datang lagi pada Anda. Kilesa ini takut pada perhatian murni Anda. Ketika seandainya mereka datang lagi, amati saja lagi. Jangan cemas, jangan menangis. Ketika ada kilesa terhadap ketertarikan pada lawan jenis atau terhadap banyak hal, marah, takut, benci, kemudian benci terhadap diri sendiri, melihat, mendengar, jangan cemas. Karena pikiran Anda lah mereka berdiam dalam diri Anda. Kalau Anda melakukan pengamatan dengan cermat, maka mereka akan bisa disingkirkan. Itu adalah kekuatan dari perhatian murni. Ketika Anda memiliki sesuatu, Anda melihat, kemudian dari sana ada misalnya sesuatu yang sangat berat, sakit. Pikiran Anda ketika Anda memiliki sesuatu, misalnya Anda sakit, ada sakit yang berat, Anda bisa pergi melihat dokter, Anda bisa pergi ke rumah sakit. Tetapi untuk batin atau pikiran ini, Anda tidak bisa pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Yang bisa mengobati adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda membenci diri Anda sendiri, kemudian Anda tidak mempunyai kepercayaan terhadap diri Anda sendiri, Anda tidak bisa pergi melihat dokter ataupun ke rumah sakit untuk mengatasinya. Meskipun misalnya Anda mencari dokter yang terkenal, apakah di Amerika, Inggris, ataupun di Singapura, dokter itu tidak akan bisa membantu Anda. Anda harus memiliki pengetahuan logis untuk bisa mengatasi kesulitan Anda. Misalnya Anda mendengar atau melihat sesuatu untuk bertahun-tahun lamanya. Ini pun Anda bisa menyingkirkannya. Sayadaw menceritakan bahwa dulu Sayadaw juga mempunyai ketakutan, ada kemelekatan, kemudian ketika muncul itu selalu dilihat, diamati sampai menyingkir. Sehingga gambaran itu tidak muncul lagi. Demikian pula untuk musik yang Anda dengar. Ketika diamati dengan cermat, mereka tidak akan muncul lagi. Meditasi ini sesungguhnya sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita. Apabila kita menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bahagia melihat gambaran ataupun cemas. Dengan bermeditasi, ini akan sangat bermanfaat untuk kita menghadapi mereka. Oleh karenanya, Buddha mengajarkan
agar Anda mengamati pada ayat tanah Anda dengan pengerahan usaha yang gigih, kemudian dengan pemahaman, dengan kesadaran penuh dan dengan berperhatian murni, sehingga Anda akhirnya bisa mengatasi mereka. Hari ini saya bisa menyelesaikan semua dari udasa ini. Saya mengakhiri ceramah beliau untuk malam hari ini sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.